kita ditakdirkan lahir dari orang tua yang sudah paham Islam itu mungkin relatif lebih mudah. Benar. Untuk berbakti, beradab, karena orang tua kita udah jadi teladan gitu. Jadi ya udah kan aku sayang. Kalau posisi sebaliknya nih, kan nggak ada pilihan. Gimana mau berbakti? Toh orang tua saya pada saat beliau lahir ditinggalkan begitu saja gitu. Tahu-tahu sudah besar dan bagaimana menariknya? Ya sudah besar menemui dan ya itu meminta haknya. Berarti kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri, betul nggak? Karena nggak bisa dipaksakan juga, betul nggak? Berarti salah satu yang hal pertama sekali itu adalah terima dulu. Orang tuanya mungkin karena alasan tertentu begitu anak lahir itu dititipkan. Akhirnya dibesarkan sampai usia dia balik dewasa. Nah, tapi ketika diketahui bahwa ternyata dia bukan anak kandung, itu mencari ibunya yang disebut orang tua tuh siapa gitu teh. Yang jelas memang tadi ada ibu biologis, tapi juga ada ibu secara pengasuhan. Saya gimana mau menyayangi orang tua biologis saya, soalnya dia memang nggak membersihkan saya, sehingga saya lebih enak, lebih nyaman, lebih sayang kepada orang tua asuh gitu. Orang tua ya wajar lah gitu ya. Zaman dulu tuh orang tua tuh kan suka gini sih, repot lah dua diurus mah gitu. Udah satu sama nenek, satu sama ibunya gitu. Nah, ketika anak ini udah dewasa, dia merasa kenapa ibu aku nggak milih aku. Kalau keyakinannya kita kuat, kalau kita berbakti kepada orang tua ini tuh bukan karena orang tuanya, tapi karena ini perintah Allah, pasti bisa. Gitu, sekalipun butuh waktu. Gitu. Jauh lah memikirkan itu rezeki saya gitu. Karena dia belum pada tahap pemahaman itu ya. Mungkin kita bicara anak SD SMP lah. Mungkin udah mulai 17 tahun ke atas sudah mulai rada berpikir ya. Ini gimana teh nih buat adik-adik sahabat MK muslimah yang masih mempersiapkan diri menjadi muslimah dewasa gitu. Beradaptasi dengan orang tua tuh seperti apa? Apakah kita boleh ngasih komplain? Kok saya dapatnya 10, kakak saya 100 gitu. Banyak banget gitu ya. Ya tidak harus yang besar-besar, betul nggak? Ada yang saya mau beliin bros aja gitu. Karena memang saya mau mampunya ya nggak apa-apa gitu. Yang paling penting ada kepedulian gitu, dan orang tua tuh nggak minta. Jadi menarik teh. Jadi si suami udah pinter nih. Dia beli sesuatu yang mewah, dia berkunjung ke orang tuanya. Dan mau buat istrinya, dia taruh di mobil, tidak dibawa turun. Qadarullah ibunya teh harus ngeliat begitu ngebuka, tuh kan ada buat istrinya mah begini. Ternyata dia ya di belakang saya begini. Nah, si anak tuh bersikap gimana tuh orang tua yang terlanjur cemburu sama istrinya? Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, bertemu lagi dengan saya Dipra Hesti dalam cerita muslimah kali ini seperti biasa bersama Ustazah Siti Sumani. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seger teh. Hijau-hijau kita hari ini ya. Mudah-mudahan lebih berwarna ya. Kalau episode lalu kita membahas bahagia menjadi hamba Allah. Hari ini kita ingin dapat kisah atau cerita muslimah sebagai perannya menjadi seorang anak. Mungkin kita bisa menyampaikan cerita atau pesan Allah melalui Al-Quran atau ilmu yang bisa kita dapatkan, kita gali hari ini teh seperti apa sih sebetulnya Allah tuh mengamanahkan kita sebagai anak, harusnya seperti apa? Baik, kalau
kalau kita mau jujur, yang paling pertama dan utama sekali bersyukur kita punya orang tua. Kenapa? Karena dengan orang tua lah banyak jalan kebaikan yang bisa kita peroleh. Salah satunya barangkali sahabat Engki juga sering dengar ya bahwa amalan yang paling utama itu, bahkan andai kata sahabat Engki ingin dicintai oleh Allah, salah satunya adalah birrul walidain, betul nggak? Di samping sholat tepat waktu, berduanya itu adalah birrul walidain, dan ketiganya adalah jihad. Amalan yang paling utama. Berbahagia sahabat Engki yang saat ini masih dititipi orang tua, rawat dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga tahu ya Engki, semua orang pasti menginginkan untuk bisa sampai di surganya Allah. Dan ternyata lewat orang tua kita bisa mendapatkan itu, bahkan sampai surga paling tengah kan. Jadi sebetulnya di Al-Quran, di hadis-hadis sudah sedemikian bagaimana keutamaan kalau kita berbakti kepada orang tua tersebut, sehingga tunggu apa lagi ya kan? Bahkan kan sama dengan jihad pada saat seseorang sahabat mau berjihad ya, perintah berjihad ya. Ternyata Rasulullah menanya, masih adakah orang tua? Dan ternyata orang tua. Berarti demikian. Jadi setelah Allah itu orang tua kita ya. Benar. Setelah Allah dan Rasulnya orang tua kita, bahkan ketika ada panggilan untuk berjihad bersama Rasulullah pun lebih diutamakan sama orang tua dulu kalau membutuhkan. Benar. Bahkan kan keriduan Allah pun itu tergantung keriduan orang tua. Sedemikian ya. Makanya Masya Allah berbahagia teman-teman yang saat ini dititipi orang tua. Apa ya, kejarlah kebaikan-kebaikan itu. Dan kita tuh nggak bisa milih ya Teh. Maksudnya mau orang tua model apa gitu, mau orang tua seperti apa, dari keturunan apa gitu. Ya itu yang harus disadari dan diwaspadai. Kenapa? Karena sejatinya ya masing-masing orang itu kan dengan ceritanya sendiri-sendiri ya, dengan episode-episodenya. Ada yang memang maaf ya, yang orang tuanya sudah soleh, sehingga ya benar. Tapi ada juga yang justru bisa jadi lewat anaknya yang membuat orang tua soleh. Saya terkenang dengan seorang ibu yang menyatakan, "Aduh Teh, karena saya berbahagia sekali." Beliau tuh awalnya ini nggak berjilbab, pokoknya inilah belum melaksanakan. Tapi Masya Allah di anaknya ya dengan cantik pendekatannya itu enggak nyuruh enggak begitu, beliin aja, beliin baju panjang gitu, baju muslimah. Bu, ini katanya saya ini kayaknya di ibu baik dan bagus nanti. Sehingga si ibunya nggak merasa atau dibully ya. Iya. Tapi dengan senang hati. Kalau ke peran anak sendiri ya Teh, kan ketika kita misal alhamdulillah ya kamu udah dapat ilmu menjadi hamba Allah. Level berikutnya hamba Allah yang juga menjadi seorang anak untuk kedua orang tuanya. Nah, kalau kita ditakdirkan lahir dari orang tua yang sudah paham Islam mungkin relatif lebih mudah. Benar. Untuk berbakti, beradab, karena orang tua kita udah jadi teladan gitu. Jadi ya udah kan aku sayang. Benar. Kalau posisi sebaliknya nih, kan nggak ada pilihan. Benar. Ya. Kalau itu udah ngerti ya. Dan memang ada kasus sampai saya gimana mau berbakti? Toh orang tua saya pada saat beliau lahir ditinggalkan begitu saja gitu. Tahu-tahu sudah besar dan dengan menariknya ya sudah besar menemui dan ya itu meminta haknya. Kan aduh
tuanya teh nggak diurus, nggak apa iya gitu. tiba-tiba ini gimana gitu. Oh itu kan berjangan banget Iya, itu enggak. Jadi kalau dalam kondisi begitu berarti kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri, itu enggak? Karena nggak bisa dipaksakan juga, betul nggak? Berarti salah satu yang hal pertama sekali itu adalah terima dulu. Oh, Ridho orang tua saya ya, ini gitu ya. Oh, ini jodoh saya memang seperti ini takdirnya gitu. Bahwa orang tua seperti ini gitu. Karena biasanya kalau kita sudah menerima bahwa oh ini takdir saya, itu akan membuka blok ya gitu. Karena kalau sudah enggak orang tua nanti orang tua saya juga dulu ngebiayain saya gitu kan biasanya gitu, dan rata-rata memang begitu sulit untuk saya bisa itu memang nggak apa-apa karena tidak memang butuh waktu ya. Tapi memang kita harus berjuang, harus berusaha karena walau bagaimanapun juga tetap itu orang tua kan. Kalau di dalam Islam mah tidak mengenal siapa orang tua kita, maksudnya mau baik mau tidak disebutkan berbakti itu sama yang baik gitu ya. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun, lihat kalau Sa'ad bin Waqqas, itu kan orang tuanya kan musyrik ya, tapi bagaimana sampai akhirnya orang tua dapat hidayah. Benar, Nabi Ibrahim, sekalipun atau gitu, tapi tetap baik itu enggak. Dan bisa jadi di antara kita saat ini juga ada yang ditakdirkan seperti itu. Tapi nggak usah kecewa, dan semua takdir Allah itu baik. Gitu. Yang jelas mas sekarang bagaimana kita berjuang untuk bisa berbuat baik kepada orang tua, sekalipun orang tua seperti itu. Bahkan ada kasus nih teh, jadi orang tuanya mungkin karena alasan tertentu begitu anak lahir itu dititipkan, akhirnya dibesarkan sampai usia dia balik dewasa. Nah, tapi ketika diketahui bahwa ternyata dia bukan anak kandung, itu mencari ibunya. Ya, nah ini anak di sini berarti ada dua ya teh ya. Ada anak dia sebagai ibu yang mendidik membesarkan dia, ada anak yang ibu biologis gitu, yang sayang dia dilahirkan dari rahim ibunya. Tapi fitrah anak itu akhirnya tuh suka, jadi kalau anak asuh tuh pasti nyari ibunya gitu. Walaupun dia mencari dulu, kenapa sih aku dititipkan, aku ditinggalkan pada ibunya masih hidup. Nah ini kasusnya anak ini tuh memperlakukan orang tua teh anak ibu kandung, orang tua kandung, atau ketika yang mendidik dia dari kecil, yang disebut orang tua tuh siapa gitu teh? Yang jelas memang tadi ada ibu biologis, tapi juga ada ibu secara pengasuhan. Tapi yang jelasnya, kenapa karena ada juga udah bukan anaknya, tapi dibesarkannya dengan semena-mena, ya udah jelas gitu. Tapi ada yang dengan ketulusannya, berarti itu mah ibu yang bukan dari rahimnya tapi dari hati gitu ya, jadinya sayangnya karena tanaman orang tuanya juga, betul nggak? Karena ibunya memperlakukan dengan baik. Nah sehingga kalaupun ada dia butuh perjuangan ya. Kalaupun dia berusaha, saya gimana mau menyayangi orang tua biologi saya, soalnya dia memang nggak membesarkan saya, membuang saya misalnya, sehingga saya lebih enak, lebih nyaman, lebih sayang kepada orang tua asuh gitu, orang tua ya wajar lah gitu ya. Tapi tetap aja kalau di dalam Islam ya nasab kan nggak bisa diputus begitu. Ya berarti memang itu butuh banyak belajar. Jadi karena ada juga saya punya temen tuh yang dia punya anak, bukan kisah ya, cerita seseorang punya anak kembar. Zaman dulu tuh orang tua tuh kan suka gini sih, repot lah dua diurus mah gitu. Udah satu sama nenek, satu sama ibunya gitu. Nah ketika anak ini udah dewasa, dia merasa kenapa ibu aku nggak milih aku, kenapa nggak diambil, kenapa aku dibiarkan besar dengan nenek. Nah pada saat ibunya membutuhkan perhatian ketika dia sudah dewasa, dia nggak bisa sayang sama ibunya gitu. Neneknya udah wafat. Jadi kan anak tuh salah atau nggak bisa sayang itu dipaksa gitu kan. Allah yang ngasih mungkin ya. Nah ini gimana? Iya wajar ya kalau hal seperti itu. Cuman makanya kemarin kenapa kita kalau
apa ya, keyakinannya kita kuat. Kalau kita berbakti kepada orang tua ini tuh bukan karena orang tuanya, tapi karena ini perintah Allah, pasti bisa. Gitu, sekalipun butuh waktu gitu. Karena jelas kalau secara secara konkretnya mah wajar lah ya, kalau dia nggak menyayangi juga. Tapi kalau bicara dengan iman, insya Allah bisa. Menarik ya. Bicara iman berarti anak ini udah cukup ilmu, udah balik. Nah kalau anak-anak yang masih kecil gitu ya. Kalau udah mungkin ukuran dewasa itu udah usia menikah lah ya, dia bisa memahami itu. Tapi bagi anak-anak remaja, tiba-tiba dia harus menerima kenyataan. Iya benar. Itu siapa yang harus mendidik? Sebetulnya. Makanya orang-orang sekitar itulah yang berperan. Karena tergantung juga siapa yang dia dekat dengan siapa, benar nggak? Makanya ini luar biasa ya. Orang yang mengasuhnya itu. Kenapa? Karena ini akan menjadi sesuatu gitu. Kebayang ada Teh Hesti yang beliau ini itu sama. Jadi luar biasa ya. Jadi gini, dia tuh punya anak. Terus kakaknya tuh nggak punya anak. Kata mertuanya teh, udahlah Sina diasuh aja di situ. Oh iya, dia nggak punya perasaan apa-apa, cuman kasihan. Berbagi itu baik sebenarnya. Cuman ada yang salah. Apa? Background yang dititipi itu ternyata non bukan muslim. Akhirnya bukan muslim. Dan akhirnya dididik lah jadi anak. Nah, baru setelah dewasa dia sangat sangat menyesal sekali. Kenapa? Dan pada saat ditanya, ayo nak gitu, enggak. Saya sudah menjalani. Nah, kalau sudah begitu kan udah terjadi, betul nggak? Nah, tapi kita masih punya harapan untuk bisa berikhtiar maksimal. Yang jelas kalau sepanjang di dunia mah sepanjang hidup di dunia mah kita masih punya dua pilihan. Berikhtiar, ikhtiar semaksimal. Kalau sudah ikhtiar tapi lantas kenyataannya masih belum sesuai, pasti ada hikmah yang ingin Allah berikan gitu. Pasti Allah ingin mentarbiah kita, ingin mendidik kita gitu. Karena tapi yang jelas apapun juga kondisinya, kalau berbakti kita kepada orang tuanya itu karena perintah Allah, insya Allah nggak akan terlalu berat. Tapi kalau kita memang hanya karena orang tua saya gitu, hanya karena sebatas itu, tapi akan dihadapkan dengan itu. Wajar lah kalau nafsu dia yang akalnya atau nafsunya. Benar, nafsunya ya. Karena pasti berpikirnya secara akal, betul nggak? Bukan secara iman gitu. Kalau secara akal, saya pikir wajar ya. Tapi disitulah orang-orang sekitarnya harus mengarahkan. Kalau masih kecil, tapi kalau sudah dewasa, belajarlah. Tidak bisa ada aku nggak tahu, tapi kalau Islam tuh mau harus mencari benar. Belajarlah agama. Kenapa? Karena dalam agama lah kita tahu bagaimana seharusnya kita sebagai seorang anak terhadap orang tua. Karena ada satu yang miris ya Teh. Jadi ibunya tuh wafat ketika dia masih kecil. Dia tinggal sama keluarga ayahnya. Ayahnya menikah lagi, kemudian pindah di luar kota. Nah, si istri ayahnya itu mensyaratkan jangan bawa anaknya, sehingga akhirnya si anak tuh tumbuh dalam pengasuhan keluarga ayahnya. Tapi dia bisa ketemu sama ayahnya, sampai akhirnya dia merasa aku tuh nggak memiliki ayah ya. Ada gitu kasus anak-anak yang takdir Allah yang memisahkan dia dengan orang tuanya. Dia udah sadar Teh bahwa aku pengen berbakti kepada orang tua, tapi dapat penolakan dari keluarga baru ayahnya. Bahkan dibanding-bandingkan dengan anak ayahnya yang dengan istri. Itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa ya. Benar. Hidupnya. Seharusnya memang kalau dalam kondisi begini mah tidak harus anaknya aja yang evaluasi diri ya.
ayahnya pun harusnya evaluasi diri. Makanya kalau mencari istri teh yang memang sayang kepada anaknya juga, tidak hanya sayang kepada dirinya. Tapi udah kadung ya, udah kejadiannya begitu. Ya sekarang mah berarti paling Si anaknya harus ini gimana, yang gitu. anaknya ini aja yang harus memahami, oh ya memang episode saya begini gitu. Tadi kembali terima dulu takdir ini. Baru setelah itu coba lakukan PDKT. Kenapa orang tua baru itu yang terima? Gitu. Karena kalau ibunya ini punya nurani, kemudian kalau dibaikin mah baik pun. Dia PDKT ke pihak ibu barunya, PDKT ke pihak ayahnya. Yang jelas jangan sampai ya udahlah, jangan sampai begitu gitu. Jadi si anak itu punya kewajiban untuk dia jangan menjauh gitu ya. Iya. Jadi dia harus berusaha untuk aku harus masuk ke ayahku, karena dia waktu masih kecil ya. Sekarang kondisinya udah menikah, udah punya keluarga sendiri, akhirnya dia bisa move on gitu. Cuma yang jadi konflik dalam dirinya itu adalah saat ini aku punya anak nih, gitu. Tapi aku punya masa kecil, aku tuh kehilangan figur kasih sayang orang tua. Dia sedih, tapi dia masih pengen berbakti, tapi ditolak sama orang tua. Nah, dia harus gimana gitu? Ya, maksudnya kan ada ya kasus anak-anak yang mungkin sudah tidak punya orang tua. Kalau masih hidup masih punya harapan. Benar. Kayak dia nyesel, aduh kok aku nggak dapet ya kesempatan mau ngobrol bareng, mau ngasih uang, mau sekedar manja-manja ke orang tua. Itu takdir atau gimana? Kalau sudah terjadi mah takdir. Tapi kalau aku saya gini, kadang maaf ya, kadang kita suka membandinginya, yaitu kalau dalam kondisi begitu kita coba kalau saya seperti ini, coba kalau saya seperti itu akan lebih nyesek, itu enggak. Tapi aku nggak seperti mereka, gitu. Jadi jangan membanding-bandingin, udah aja bahwa apa yang harus saya lakukan. Jadi lebih ke dalam gitu ya, bukan ke keluar. Karena kalau keluar pasti bakal nyesek dan makin terpuruk, betul nggak? Dan bisa jadi bisa jadi nanti ke anaknya, gitu. Tapi ini pun kembali banyak kasus juga yang saya tipe dengan itu. Dulu saya diperlakukan tidak adil oleh orang tua saya. Maka jadi kan itu tekad. Saat ini saya harus memberi yang terbaik untuk anakku. Cukup aku saja yang mengalami itu gitu. Itu bete banget. Tapi itu bukan dendam ya. Kayak misalnya dulu aku digituin sama orang tua aku, anakku jangan sampai begitu. Jadi kayak bukan dendam, maksudnya kekhawatiran yang berlebihan gitu. Iya. Kalau menurut saya wajar. Kenapa? Karena memang ya dia mengalami sendiri, betul nggak? Kan kabayang tuh ya diperlakukan itu ya wajar lah kalau ada penolakan itu. Gitu. Tapi mau sampai kapan? Gitu. Apalagi itu kan udah masa lalu ya. Kalau udah masa lalu ya udahlah. Jadi kalau sekarang mak nggak usah diingat-ingat. Sudah jadi cerita, cukup untuk saja gitu. Apalagi diumbar ke orang gitu ya, iya, karena itu nggak menyelesaikan, betul nggak? Itu durhaka nggak sih ke orang tua? Kayak aku sakit hati sama orang tuaku gitu. Terus dia cerita gitu, terus sampai itu sebetulnya menyakiti orang tua nggak? Tanya pada diri sendiri. Saya mengumbar ini tuh untuk supaya saya lepas gitu, atau nyari solusi, dan kepada siapa saya bercerita ini. Kalau ceritanya kepada orang yang tepat, barangkali itu bisa jadi obat ya. Tapi kalau ceritanya ke sembarang, ya itu bisa, apalagi kalau sekarang di medsosnya udah jadinya jadi kadang ya pihak yang tidak menyenangi mah itu adalah kesempatan kan untuk blow up gitu. Jadi tergantung kitanya. Karena nggak bisa milih ya. Kita dilahirkan dari orang tua gimana. Yang paling penting mah sekarang saat ini saya punya orang tua begini, bagaimana saya menyikapinya, ya udah itu aja yang jadi ke depan bukan ke belakang. Kalaupun tadi terlintas ya wajar lah, tapi jangan larut. Wajar karena ya masih kene ada nafsu kan gitu. Tapi jangan sampai maaf ya, apalagi sampai jadi hopeless, sampai jadi merasa terpuruk, merasa kok
aku enggak ini banget gitu ya, enggak beruntung gitu ya, apalagi itu sebuah musibah, enggak lah. Allah menciptakan apapun itu sebetulnya untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Indahnya Islam di situ. Ya alhamdulillah ya. Makanya bersyukurlah Sobat Engki ketika kita mendapatkan ilmu dan orang tua yang baik ya. Sekarang tuh ada istilah orang tua itu digantikan dengan handphone. Iya. Karena kurang kasih sayang, kurang perhatian, sehingga anak-anak sebagian ya, tidak semua itu masih ada yang beradab etika baik ya. Di rumah nih teh maksudnya. Itu lebih apa ya, orang tua tuh ditembakin tiap hari, tar gitu. Ini dulu, ntar gitu. Tapi orang tua itu masih memaafkan ya. Artinya ketika di usia-usia remaja kayak gitu nggak buat orang tua sakit hati, ya kan? Tapi kalau udah beda kalau udah dewasa gitu ya, orang tua mudah sakit hati gitu. Tapi yang jelas mau mau kecil, mau remaja, mau besar tetap aja kalau ke orang tua harus baik dan memang harus dilatih dari kecilnya. Sok beda ya. Kalau anak yang diajari bicara sopan, bicara lembut, insya Allah nanti itu akan kebawa ke besarnya juga, betul nggak? Kan di Al-Quran juga dikatakan bahwa jangan berbicara gitu ya. Kalau sekarang mah banyak ya interpretasinya itu tadi ntar lah gitu. Sholat dulu ntar, itu cuci piring ntar gitu kan. Itu lebih banyak dari kan ya. Iya. Atau kembali ke ini ya, itu secara umum ya, anak dan orang tua gitu. Kalau peran muslimah sendiri seperti apa sebagai anak? Karena kalau di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan barang siapa memiliki 3 anak perempuan, kemudian mendidiknya dengan baik, maka akan bersama Rasulullah di surga. Nah, sebelum bicara kewajiban anaknya dulu ya, mungkin sedikit disinggung orang tua yang punya anak perempuan yang gimana yang bersama Rasul di surga. Terlebih dahulu kita harus bersyukur dulu. Pada saat itu Islam kan pada saat jahiliyah itu Islam sangat menyepelekan wanita, sehingga Rasulullah memberikan kabar gembira itu bahwa mendidik 3 orang anak perempuan, ya kan, bahkan kan 2 Rasulullah ya, 1 ya gitu. Intinya jadi bagaimana kalau kita mendidiknya, membesarkannya sampai menikahkannya gitu ya, dengan baik. Nah, ternyata Rasulullah menjanjikan kebaikan, yaitu yang surga sampai ya bersama Rasulullah. Itu juga karena ada usaha dari dianya kan, bagaimana dia mendidiknya dengan sebaik-baiknya begitu. Baik, alhamdulillah sahabat Engki ya, dikasih sedikit cerita gambaran gitu aja kita udah banyak refleksi ke diri ya. Kalau kita sudah jadi anak yang seperti apa, jangan-jangan yang diceritakan dan cerita itu saya tuh begitu sama orang tua, alhamdulillah ya. Sekarang kembali ke realita kehidupan ya, bahwa kan itu mah kasus-kasus ekstrim lah ya, ada yang tidak dirawat orang tua. Ini kita kehidupan sehari-hari sama orang tua dan saudara kandung gitu ya. Kan banyak nih ada anak-anak zaman sekarang itu ketika dia tidak dapat hal yang sama dengan saudaranya itu protes ke orang tua. Jauh lah memikirkan itu rezeki saya gitu. Karena dia belum pada tahap pemahaman itu ya. Mungkin kita bicara anak SD SMP lah. Mungkin udah mulai 17 tahun ke atas sudah mulai rada berpikir ya. Ini gimana teh nih buat adik-adik sahabat Engki muslimah yang masih mempersiapkan diri menjadi muslimah dewasa gitu. Beradaptasi dengan orang tua tuh seperti apa? Apakah kita boleh ngasih komplain? Kok saya dapatnya 10, kakak saya 100 gitu. Kakak saya dikasih dulu sekolah di sekolah favorit, benar. Kita nggak kayak gini. Itu gimana teh? Ya kenyataan itu memang sering ada ya, apalagi kalau melihat temannya atau melihat lingkungannya, ya pasti ada semacam penolakan.
kok saya begini sih gitu. Nah, paling yang harus disadarkan ini tuh husnudon, yang harus dilatihnya itu. Berbaik sangka dulu kepada orang tua gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin orang tua itu nggak sayang ke kita. Ya, cuman bentuk kasih sayangnya barangkali yang disesuaikan dengan kapasitas kita. Contoh misalkan, kalau kita masih SMP, apakah sama dikasihnya misalkan 1 juta dengan SMA? Enggak kan, beda-beda kan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Dan itu semua bukan karena membeda-bedakan, karena disesuaikan saja. Atau baik sangkanya kita, atau memang orang tua itu memang punya keterbatasan, berarti kita pun harus ngerti itu gitu. Orang tua mana sih yang tidak ingin membahagiakan anaknya? Semua kan sepakat pasti orang tua mah ingin memberi yang terbaik, benar? Pasti ingin memberi yang terbaik, itu yang harus ada dalam frame kita. Tapi kalau kita sudah menyegal, orang tua saya mah nggak adil, orang tua saya mah pilih kasih, orang tua saya mah nggak sayang ke saya. Nah, kalau sudah berpikirannya begitu, apapun yang dilakukan orang tua, sebaik apapun yang dilakukan orang tua, pasti aja protes, pasti aja nggak puas. Iya, pasti aja dicari sisi-sisi negatifnya. Atau gini teh, 3 orang anak ya, perempuan, laki, perempuan. Iya. Yang perempuan itu kan biasanya lebih mudah ya kalau dilibatkan dalam aktivitas rumah tangga. Benar. Protes, kok saya terus sih? Benar. Kok adik enggak kayak gini ya? Atau protesnya gini, kenapa sih anak pertama itu lebih ini gitu? Iya, benar. Sehingga dia dalam berbakti itu seolah-olah nggak ikhlas ya. Iya. Atau gini, enak banget ya jadi adik gitu. Gak disuruh-suruh. Iya, benar. Atau sebaliknya si adik, kok aku aja sih? Tuh misalnya. Iya, benar. Itu kayak di porsi anak nih ya, kepada orang tua, ketika orang tua tuh lebih sering nyuruh kita. Intinya kita yang beramal soleh itu gimana ya? Itu kita bahagia atau sedih atau gimana? Kalau kita dari sisi anak, berarti itu tuh kalau dalam bahasa agama kan itu kadang amal soleh kita. Itu ya. Kan di mata anak-anak mah kayak gini, ada kisah. Siapa yang mau berbagi pahala? Hari ini ibu punya lahan pahala. Siapa mau cuci piring? Siapa mau bersihin supaya dan sebagainya. Terus, enggak bu, hari ini libur aja. Silahkan buat adek, buat anak itu. Saya juga kadang-kadang enggak saya pikirnya. Saya pikir bakal semangat gitu ya. Ayo siapa yang mau yang ingin pahala? Enggak, katanya saat ini mah nggak ingin pahala. Lebih memilih tidak dapat pahala karena memang di otaknya itu cuman begitu itu hanya. Dan kita kalaupun mau ngambek juga kumaha. Berarti memang itu yang harus yang harus dipahami masing-masing, berarti kan memang harus saling memahami. Tapi dari sisi anak mah kalau ke orang tua mah patuh aja, nurut aja, nggak akan disia-siakan oleh Allah. Karena kalau udah jelas kan tadi ya, bahwa itu teh amalan pertama, betul nggak? Amalan utama dan keriduan Allah itu tergantung kepada keriduan orang tua gitu ya. Itu adalah ladangnya gitu. Tapi ngerti ya. Kadang gini, anak-anak tuh nunggu tua buat berbakti ke orang tua tuh. Padahal kan di masa mereka usia sekarang juga udah bisa dimulai. Benar. Jangan sampai seperti kita. Saya saat ini sudah nggak punya ibu bapak lagi. Tapi yang ada, ya Allah, ya kalau kita mau kilas balik gitu ya. Ya Allah, dulu, baru nggak sekarang udah. Nah jangan sampai seperti gitu ya gitu ya. Makanya kalaupun ada penolakan seperti tadi gitu ya, nggak paksakan deh gitu, untuk sementara mah gitu. Dan nanti juga akan ketahuan. Kan biasanya kadang udah bilang mendalik ya. Kadang suka ada yang ya udah pergi aja gitu. Nah itu jangan. Itu mah udah jebakan setan.
Jadi harus di lawan. Saya berjuang untuk bisa melalui itu. Berlatih ya teh ya. Ada sebuah analogi pertanyaan gitu kalau anak-anaknya. Kalau anak perempuan itu kan dilatih sama orang tuanya untuk lebih banyak membantu beraktivitas di rumah. Sementara anak laki-laki itu dimanjain. Anak perempuan itu muslimah itu kan suka protes gitu. Kok aku tuh belum berkeluarga, tapi sudah menanggung beban seperti ibuku gitu. Harus nyetrika, harus ibunya tuh enak kan dibantu gitu. Sebenarnya kan dia itu jadi amal soleh, tapi setan itu kan membisik ya. Oh kamu sih, itu adik kamu di kamar main HP gitu. Nah ini tuh supaya kita istiqomah buat anak-anak muda nih ya, yang belum punya kewajiban suami dan anak-anak. Birrul walidain di dalam rumah itu apakah membantu pekerjaan rumah atau cuman nemenin ibu ngobrol. Kan kadang-kadang gini, ibu tuh suka gini, pengen dong ibu kali-kali dilayani, dibikinin teh manis. Kita harus nunggu tua kan untuk kita diservis sama anak. Kebanyakan anak tuh malah lebih diservis orang tua ya. Sebetulnya banyak banget hal yang bisa dilakukan di rumah itu, betul nggak? Memperhatikan orang tua gitu ya, atau nemenin itu juga sudah bagian, di samping memang tadi membantu membereskan. Yang paling penting kuncinya adalah membahagiakan orang tua gitu. Jadi manakala kita ingin membahagiakan orang tua itu sudah berwalidain. Sudah tekad yang benar gitu. Cuman bentuknya itu yang bisa macam-macam. Tapi indikatornya manakala orang tua bahagia, mudah-mudahan itu sesuatu yang bisa termasuk birrul walidain. Contoh konkret teh Happy. Jadi ada seorang remaja yang Masya Allah. Jadi beliau di hari ulang tahun ibunya ini ingin surprise buat orang tuanya. Jadi beliau sengaja pulang dan apa yang dilakukan? Ibu, bapak didudukan si ibu bapaknya di kursi. Lalu dia ambil air, ambil baskom, dicuci kakinya. Itu orang tuanya. Bisa keluar kalimat sakti ya. Ayah ibu ridho. Itu ada yang gitu. Jadi sebetulnya kalau mau berbuat baik mah banyak banget gitu ya. Ya tidak harus yang besar-besar, betul nggak? Ada yang saya mau beliin bros aja gitu. Karena memang saya mau mampunya ya nggak apa-apa gitu. Yang paling penting ada kepedulian gitu. Dan orang tua tuh nggak minta. Dengan ada perhatian begitu aja udah seneng banget, betul nggak? Jadi apapun, baik tadi membantu pekerjaan rumah, baik itu melayani, bersikap sopan, itu membuat orang tua bahagia loh. Coba kalau kita berbicara kasar, berbicara keras, sedih loh orang tua, betul nggak? Sekalipun maaf ya, tidak dengan tamparan, tapi dengan kata-kata yang menyakitkan, itu juga sebagai kedurhakaan ya pada orang tua. Tapi sebaliknya, manakala kita bicara lembut, bicara sopan, ramah, kan ada ya. Kalau ke orang tua jutek, tapi kalau ke yang lain ini somayan gitu ya, ini ramah banget gitu kan. Itu bagi orang tua tuh menyedihkan gitu ya. Sedih banget. Iya. Ya bahkan sesederhana ini teh, orang tua tuh bahagia ketika anaknya bisa bangun sholat subuh, baca Quran berlama-lama, jadi tidak perlu ngasih materi ya, atau membantu pekerjaan rumah. Iya, karena salah satu bakti kita kepada orang tua itu adalah dengan kita soleh, dengan kita baik gitu, itu tuh udah membahagiakan. Berarti kan mengurangi beban orang tua, karena kan semua harus bertanggung jawab kan. Ada menarik, ini naik tingkat dikit ya teh. Kalau tadi kan remaja untuk sahabat dan kinal, sekarang udah agak tinggi sedikit level anak mudanya gitu ya, muslimahnya. Ketika dia menjaga akhlaknya, kemudian
menunaikan syariat, maka dia bisa menjaga ayahnya dari api neraka. Benar. Artinya kan kesolehan seorang muslimah itu hadiah terbesarnya adalah dia bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Benar. Dan itu nggak bisa, ya. Dan itu nggak bisa dirupiahkan. Itu jangka panjang. Jadi bagaimana kita itu istiqomah untuk tetap di jalan Allah, di track Allah, itu kan butuh perjuangan, itu enggak butuh lingkungan yang kondusif, butuh support dari mana-mana gitu. Ya, tapi apa ya? Hadiah terindah bagi orang tuanya. Udah jelas kan di Al-Qur'an ya, yang di At-Tahrim bahwa wa anfusikum wa ahlikum naro ya. Jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, berarti kita sudah meringankan, meringankan beban orang tua. Apalagi kalau kita bisa sampai menyelamatkan orang tua. Itu prestasi banget. Jadi prestasi saya jangan diukur dengan gitu ya, atau dengan materi. Iya, dengan gelar duniawi ya. Sukses enggak, sukses dunia belum tentu. Karena ada yang justru di saat orang tuanya mau meninggal, anaknya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Yang dibutuhkan pada sebetulnya doa. Boro-boro mau ngedoain karena yang di otak anak-anaknya itu kan uang, karir, sibuk gitu. Kan itu musibah ya bagi orang tuanya. Jangan sampai kita jadi benalu. Jadi apa ya? Penyulit ya. Jadi naudzubillah minaliknya, jadi musuh buat orang tua kita ya. Tapi bantulah orang tua kita untuk sama-sama ke surganya Allah. Masya Allah ya, mau jadi evaluasi diri ya. Maksudnya sebetulnya kan yang Allah harapkan kepada seorang muslimah dia menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Benar. Sekarang kalau sebetulnya kewajiban muslimah terhadap orang tua itu sampai di mana? Karena kan yang saya pahami ya, kalau punya anak perempuan itu ketika dia sudah sampai memilihkan jodoh yang baik, maka ketaatannya dan kewajibannya itu untuk suaminya. Iya. Beda kalau anak laki-laki ya. Iya. Nah ini gimana sebetulnya si anak perempuan ini ketika dia sudah menikah? Iya. Yang jelas kalau berbakti tetap aja, cuman porsinya. Kalau dulu memang nomor satunya orang tua, kalau sekarang mah suami. Makanya para muslimah kalau mencari pasangan hidup tuh yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, pasti dia akan membantu ataupun akan mendukung untuk istrinya berbuat baik kepada orang tuanya gitu. Jadi paling porsinya aja, tetap berbuat baik mah harus, dan namanya orang tua kan nggak bisa dipisahkan, betul nggak? Cuman porsinya utamakan dulu suami begitu. Dan suami yang baik pasti akan mendukung, akan membantu istrinya untuk tetap berbuat baik kepada ibunya begitu. Nah, itu menarik ya. Ada kasus gini, seorang anak perempuan yang tadi menikah. Si anak laki-lakinya itu berniat birrul walidain ke ibunya. Ibunya udah tinggal sendirian. Dia hijrahlah dari satu kota ke kota berikutnya dengan meninggalkan pekerjaan sebelumnya yang secara material itu udah sejahtera. Laki-laki ya ini laki-laki. Niatnya adalah mendekati ibunya, ingin berbakti kepada ibunya. Qadarullah pindah mendekati ibunya, ternyata dia punya ujian dari sisi penghasilannya, tidak sesejahtera. Si istri komplain, kayak misalnya salah niat kali ayah mah gitu. Niatnya sih ngebahagiain ibu, istri sama anak nggak dibahagiain. Terus akhirnya si istrinya bilang, salah nggak kalau saya minta suami pindah lagi atau ganti niat? Apakah membahagiakan orang tua, membahagiakan istri, itu tuh dua hal yang harus terpisah, atau seperti apa gitu? Kalau sebagai seorang suami mah udah jelas, istrinya, ibunya itu adalah tanggung jawabnya,
Cuman bagaimana berarti ya pakai strateginya ya, manajemennya gimana caranya supaya ya itu istrinya bahagia, ibunya juga bahagia begitu. Nah, dan di sini dibutuhkan komunikasi yang intens dengan orang tuanya ataupun dengan istrinya. Karena biasanya kalau kasus di interaksi antar kita itu salah satu pemicunya adalah ada komunikasi yang terputus. Tapi kalau komunikasinya masih jalan, insya Allah nggak ada yang tidak bisa diselesaikan, insya Allah. Kalau niatnya memang untuk memperbaiki. Dan ini juga tidak hanya dari sisi suami, istrinya juga sama, ibunya juga sama, sehingga itu akan mempercepat kasus ini selesai. Dan bisa jadi itu ujian, bener nggak ya? Membahagiakan. Ya, dengan keterbatasan ekonomi ini tuh masih tetap berbuat baik kepada orang tua atau enggak gitu. Itu satu. Atau berarti harus punya strategi lain, kira-kira gimana ya untuk mencari income yang lainnya gitu. Tapi yang jelas istri tanggung jawab suami, ibunya juga sama tanggung jawab suami gitu. Kalau case-nya cemburu teh, jadi kan kita bicara muslimah ya, jadi sebenarnya itu cemburu ya. Kenapa suamiku lebih menyayangi ibunya daripada dirinya atau daripada ibunya? Nah itu gimana? Terus yang kedua sekalian kita jawab, apakah ini gimana problematika yang terjadi ya di para ibu-ibu itu? Jadi kalau sama mertua itu kayak bukan orang tua, ya benar. Kayak rival gitu, saingan. Ada kasus yang tadi ya, jadi seorang anak yang cerita ini ibunya, katanya jadi kalau anak saya itu sebelum nikah dia sudah wanti-wanti ke anaknya, kamu wayah nak katanya harus mau di dua jadi istrinya dua bukan begitu cina. Jadi saya masih punya orang tua, jadi saya berhak kepada orang tua saya. Mau enggak? Jadi udah papaikan di awal. Iya, diakad di awal. Mau enggak kamu jadi orang kedua setelah orang tua saya? Dan happy karena sudah sehingga istrinya nggak cemburu itu orang tuanya. Dan punten ya, kalau menurut akal ngapain juga cemburu? Kenapa? Karena kita mah barangnya udah jadi, itu enggak. Kalau orang tua mah berapa tahun dan kita nggak tahu bagaimana orang tuanya membesarkan suami kita, benar nggak? Kita mah tahu jadi, betul nggak? Orang tuanya yang mati-matian, betul nggak? Sehingga alhamdulillah kita mah nebeng, betul nggak? Udah jadi, udah soleh gitu ya. Jadi kalau mau cemburu, masa nggak level ya? Kenapa? Karena nggak sebanding gitu. Kalau mau cemburu, berarti akan menggunakan setan. Jadi harus harus bukan diusahakan ya, diminimalisasi, harus diminimalisasi. Dan kuncinya komunikasikan dengan suami. Kok sayanya merasa begini gitu, sehingga jangan sampai tersiratnya dari wajah pada saat ada datang mertuanya cemberut gitu kan, itu jadi nggak enak deh auranya itu kan jadi lebih bermasalah lagi tuh, jadi kemana-mana. Lebih baik kalau misalnya duduk bersama dengan suaminya, kok kenapa ya, sampaikan aja iniannya juga, perasaannya itu gitu, sehingga suami juga bisa paham gitu. Karena kan kadang maaf ya, kalau istri mah biasanya bahasa tubuh itu menunjukkan itu nggak, kalau nggak suka teh gitu ya, padahal nggak kalaupun ketawa juga ketawa yang ketawa yang dipaksakan, betul nggak? Mau sampai kapan gitu. Jadi itu sehingga kalaupun ada hal-hal yang hal-hal yang tidak disenangi, komunikasikan aja. Dan tadi
terhadap mertua. Kita harus sadar bahwa bernikah itu adalah menyatukan dua keluarga. Pada saat sudah menikah, berarti orang tua kita jadi double, betul nggak? Dan bukan orang lain, orang tua. Orang tua itu yang harus diinikan. Orang tua, dan tapi memang harusnya jadi harus silang. Jadi si suami ngasih ke orang tua kita, kita ngasih ke orang tua suami. Padahal sumbernya masih suami kene gitu. Hal itu supaya ya tadi tidak terjadi ke orang tuanya aja gitu. Sok kasihkan ke itu gitu. Iya. Kuncinya kan di komunikasi kan. Dan menarik juga teh, saya ada dalam sebuah perbincangan ibu-ibu yang sudah punya mantu perempuan. Iya. Ternyata memang ujiannya cemburu. Iya. Jadi kayak teh katanya, gerak hari ke istrinya mah dibeliin teh, hari ke saya cuma dikasih gitu, sakit hati saya tuh. Jadi para akhwatnya harus melihat dari sisi pandang orang tua. Tadi ya teteh membahas kan bahwa perjuangan orang tua menjadikan suami kita seperti ini tuh tidak mudah ya. Benar. Nah, itu tuh sebetulnya orang tua yang cemburu pada menantu itu gimana sih teh? Maksudnya ya kalau hanya cemburu biasa wajar ya. Tapi kalau cemburunya sudah kelewatan, nah itu yang nggak boleh ada. Karena dan ini ujian juga bagi ibunya, betul nggak? Ya itu tadi, hari ke istrinya, ya wajar lah. Karena istrinya, karena itu tanggung jawabnya, makanya jangan diperlihatkan atau maksudnya teh masih aman lah gitu ya. Jadi menarik teh. Jadi si suami udah pinter nih. Dia beli sesuatu yang mewah, dia berkunjung ke orang tuanya. Dan mau buat istrinya, dia taruh di mobil, tidak dibawa ke. Qadarullah ibunya teh harus melihat begitu ngebuka, tuh kan ada buat istrinya mah begini. Ternyata dia ya di belakang saya begini. Nah, si anak tuh bersikap gimana tuh orang tua yang terlanjur cemburu sama istrinya? Berarti harus diupahan. Nggak boleh ya protes, mama sih tetap nggak boleh ya. Tetap aja harus baik. Oh iya maafkan kalau misalkan udah ini aja lah, ngalah. Nggak usah dibalas dengan kekerasan juga. Atau enggak bisa. Lebih banyak mengalahnya orang tua. Karena kalau dilawan nanti makin dicari-cari. Oh, padahal mama yang ngurus yang udah jadi kemana-mana nanti. Ya, ketika orang tua kita tidak bijaksana ya. Berarti ketika pesan kita buat muslimah ya, ketika jadi anak harus bijaksana, jadi seorang ibu pun harus bijaksana ya. Jadi bijaksana dan bijaksini. Masya Allah ya, membahas tentang peran anak tuh sebenarnya nggak akan beres ya dalam satu episode. Tapi masih ada nih banyak pertanyaan terkait dengan tadi ayat yang disampaikan wala taqulahuma gitu ya. Kita tuh sebetulnya banyak nya itu ketika orang tua sudah senior. Kalau orang tua masih di bawah 40 tahun tuh mereka masih nggak terlalu sensitif. Benar. Terus kebutuhan mereka terhadap anak juga nggak terlalu bergantung ya. Tapi kalau udah senior itu butuh diantar ke dokter, butuh dinafkahi, butuh ditemani. Benar. Ini gimana teh menghadapi orang tua yang mungkin sudah lebih sensitif, benar. Ogo gitu, butuh perhatian. Makanya Rasulullah teh sampai mengatakan 3 kali, terhina. Gimana maksudnya Rasulullah itu? Orang yang mendapatkan orang tua sudah lanjut tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Kenapa? Karena yaitu kalau menghadapi orang tua yang sudah lanjut butuh ekstra sabar. Tapi kalau kita sadar bahwa itu adalah ladang surga saya, bismillah, pasti akan dilaluinya. Karena memang kuncinya maklum. Karena kalau kita nggak memakluminya gimana? Karena memang sudah secara fisik sudah udur, secara psikis juga kadang sensitif kan. Makanya kan penyakit orang tua itu kan beser, boson, belik kan gitu, beliknya sensitif sekali. Berarti kitanya yang harus sadar dengan itu dan harusnya yang ini introspeksi ke diri. Aduh, kalau nanti saya lanjut juga gimana ya saya?
Kenapa? Karena pasti pada saat begitu mah inginnya ya diperhatiin gitu. Paling bagaimana kita mengasah sabar kita, mengasah kelegoan kita, lapang dada dengan kondisi apapun. Itu yang harus itu tuh yang harus dilakukan. Karena memang sudah begitu. Dan yang paling pasti itu adalah ladang surga kita. Masya Allah ya surga. Tapi surga itu memang, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang ujian bagimu? Gitu. Salah satunya dari orang tua. Benar. Gitu. Benar. Problem bagi muslimah itu kan gini, dia hidup dengan suaminya. Iya. Sementara orang tua di usia lanjut itu lebih nyaman kalau diurus tuh biasanya sama anak perempuan dibanding sama menantu. Jadi dia antara aduh suami dulu, ibu dulu nih. Apalagi kalau harus pisah nih tempatnya ya. Taat ke suami atau ke ibunya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, suka membandingkan, enak banget sih jadi anak laki-laki gitu. Cuma ngasih duitnya, tapi yang ibaratnya mandiinnya, nyuapinnya, yang diomelinnya gitu. Yang ibu keselnya, marahnya itu anak perempuan. Ini gimana tipsnya gitu? Yang paling penting bahwa kalau kita posisinya sebagai wanita, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau terutama dengan ibu ya, kan biasanya ibu ya yang lebih lebih banyak hidup daripada bapak. Lebih lama hidupnya. Ya kenapa masih diberi kesempatan dan biasanya jadi ada teknisnya, ada emosi yang nyambung kalau dengan ibu. Dan kadang ibu juga nggak senantiasa teh. Kadang lebih senang, padahal kita mau ngambil ya, maksudnya teh yuk udah sama aku aja gitu. Tapi ternyata beliau lebih memilih di rumahnya sendiri gitu. Kenapa? Karena ya barangkali punya kenangan atau apa gitu ya, sehingga ini juga kadang jadi dilemanya. Itu bingung deh kalau gitu ya. Tapi kalau sekarang saya pikir alhamdulillah ada media yang bisa menjembatani itu. Bisa video call, betul nggak? Bisa bisa menghubungi setiap saat, betul nggak? Jadi jarak sekarang udah nggak masalah lagi. Paling tinggal difasilitasi aja. Gitu. Ada tekadnya gitu ya. Benar. Itu kalau ada keinginan untuk terus, insya Allah pasti ada jalan, insya Allah. Jadi tidak jadi masalah. Jarak bukan halangan untuk kita berkhidmat ke orang tua. Apalagi kan kalaupun misalkan bisa jadi offline-nya ya silaturahmi konkretnya sebulan sekali, daripada ke tempat hiburan, yang mendingan ke orang tua, betul nggak? Dan itu juga bawa anak-anaknya supaya anak-anak juga bisa melihat bagaimana mengajarkan bagaimana memperlakukan orang tua yang sudah sepuh. Itu kan jadi pelajaran juga. Yang jelas coba lihat sisi sisi solutifnya. Jangan kumahanya gini, jangan sulitnya. Kira-kira alternatif apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan komunikasikan dengan suami. Artinya ketika kita luasa dengan uang, berarti ya dengan uang kita ya, maksudnya artinya ada asisten, ya ada ini. Itu ketika kita nggak punya, kita punya tenaga, dengan tenaga yang kita bisa berikan memungkinkan, gitu. Kita dengan doa, dengan itu, artinya jangan memilih untuk tidak melakukan apapun gitu ya. Tapi yang paling penting karena saya juga kan kemarin alhamdulillah dititipi anaknya orang tua yang sudah lanjut. Sebetulnya di mana ada kemuan, di situ ada jalan. Bisa kok sesibuk apapun kalau kita mau menyempatkan mah bisa kok. Paling tinggal tanya aja, kita benar ini mau mengurus orang tua atau enggak. Insya Allah Allah juga dengan pengurusannya ya, nggak mungkin ngebiarin orang tua demikian gitu. Ya sendiri enggak. Dan kalau menurut saya itu kesempatan kita sahabat MG untuk bisa berbakti. Jangan sampai sudah tiada baru misal. Saya sekarang udah nggak ada orang tua lagi. Jadi kalau mau pulang ke rumah tuh
hampa. Ya. Nggak ada yang bisa dibawain oleh orang, nggak ada yang bisa dimintai doa. Ya. Maka kondisi apapun orang tua, berbakti, mumpung masih ada. Jangan sampai nanti kita menyesal manakala orang tua sudah tidak. Dan ternyata pengalaman-pengalaman itu membuktikan begitu ya. Ya termasuk dulu ya, saya kadang suka lebih mementingkan kepentingan pribadi gitu ya, daripada menyempatkan ke orang tua, kan itu jadi penyesalan akhirnya. Insya Allah sahabat dan timah mudah-mudahan bisa memaksimalkan kebersamaan dengan orang tua. Itu adalah surga kita. Terakhir teh, kan orang tua ketika masih ada konflik mah, artinya kita nggak terlalu dituntut untuk mendampingi ya, karena ada suami, ada ayah gitu. Jadi kita udah tinggal sebelah nih. Terus kalau ayah yang masih hidup, sebetulnya itu lebih mudah ya. Tinggal ayah mencari istri yang lagi itu ada lagi yang ngurus. Tapi kalau ibu udah usia lanjut tuh biasanya memang agak panjang ya ceritanya. Kalau ini sebaliknya teh, misalnya ibu tuh sebenarnya tidak terlalu tua ya, artinya masih cukup fit. Terus ada ujian berikutnya adalah ibunya butuh pasangan baru. Si anak tuh ternyata konflik gitu ya. Kenapa sih ibu aku nggak setia dengan ayahku gitu. Terus yang dipilih oleh ibunya itu ternyata kriterianya nggak disukai anak-anak. Terus anaknya akhirnya berlepas diri. Apakah dia durhaka? Masa orang tuanya itu akhirnya orang tuanya memilih untuk hidup sendiri. Nah ini gimana? Benar-benar. Justru harusnya ini anaknya yang nyariin, betul nggak? Yang nyariin pasangan. Kenapa? Karena itu mah kodrat ya, sunatullahnya, bahwa masing-masing, apalagi kalau ibu yang belum terlalu tua pasti butuh untuk bisa diskusi, untuk bisa sharing gitu. Jadi pahami itu, bahwa kebutuhan privasinya ya itu harus diperhatikan juga. Paling ya bagusnya memang anaknya yang mencarikannya gitu. Kalaupun ternyata ada kok ibu teh nyarinya tidak sesuai gitu. Nah, cobalah dengan ibunya. Tapi jangan frontal. Lakukanlah PDKT dengan ibunya. Gali apa yang dicarinya. Kalau menurut saya bisa ditelusuri gitu. Karena ada benar itu. Maaf ya. Jadi memang yang dipilih oleh ibunya itu boron dong. Kan kalau baik-baik aja mah anak mungkin nggak ada masalah ya ketika jadi maaf ya. Jadi ya yang namanya orang sedang jatuh cinta gimana gitu ya. Ikhtiar anaknya yaitu bukan disalurkan sih, didekatkan dengan lingkungan yang kondusif. Bisa diajak ke pesantren, diajak pengajian gitu. Pokoknya diarahkan ke yang berbau-bau religius gitu. Dicarikan tempat yang lingkungannya, karena ternyata itu lingkungannya. Kalau lingkungannya ya dengan yang maaf ya, masih materialistis gitu. Jadi kebayang gitu. Nah, makanya dicarikanlah komunitas yang lainnya yang lebih mengarah ke untuk bekal hidup kelak gitu. Karena kalau sudah begitu mah tuh udah nggak akan mudah lagi, betul nggak? Yang paling pasti mah kita harus pulang, betul nggak? Jadi si anaknya ada beberapa ya, anaknya itu berempuk gitu. Yuk sekarang ke sini gitu, sampai dikoskan, dicari, iniin. Bukannya di sini bagus yuk ininya gitu. Lingkungan dan apa ya? Kesuasananya gitu. Sehingga si ibunya juga tidak merasa dibiarkan, anaknya tetap mendampingi gitu. Karena ya itu ibu juga butuh itu ya, butuh
pelampiasan gitu. Sekarang kalau anaknya semua pada sibuk, ke siapa, betul nggak? Nah, alhamdulillah ada ini gitu. Artinya tetap ya, maksudnya tanggung jawab orang tua itu mengikat ya Teh ya. Iya. Tidak boleh berlepas diri gitu. Benar. Ketika orang tua tidak sesuai juga bukan berarti ya udahlah terserah ibu. Iya. Tetap anak tuh melakukan cara yang gimana dia sabar Benar. mendampingi orang tua, Benar. apalagi di usia lanjut. Benar. Dan itu ternyata berhasil. Alhamdulillah bisa diselamatkan. Padahal itu sudah ya alhamdulillah bisa kerjasama itunya anak-anaknya gitu. Dan hubungannya mungkin minta tolong ke Allah ya. Ketika pada satu konflik yang udah sangat rumit gitu ya. Kan ujian tuh bisa beda-beda Teh ya. Benar. Dari mulai yang level 1 sampai level 5 gitu kan beda-beda. Tapi balik lagi ya ke peran kita sebagai anak itu tidak jauh dari atau tidak lepas dari peran kita sebagai hamba Allah. Benar, benar. Yang jelas pahami bahwa patuh kita kepada orang tua, taat kita kepada orang tua, bakti kita kepada orang tua, baiknya kita kepada orang tua, itu dalam rangka taat kepada Allah. Kalau kita dalam rangka taat kepada Allah, maka orang tua seperti apapun, insya Allah pasti akan disikapinya dengan sikap yang terbaik. Insya Allah. Terima kasih Teh Siti sudah mengingatkan kembali ya. Alhamdulillah sahabat MK, apapun profesi kita, apapun kondisi kita, apapun episode ujian kita dalam hidup, tetaplah menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya, menjadi anak muslimah terutama ya, yang solehah. Bagaimana Allah menginginkan kita menjadi penyelamat kedua orang tua kita ya. Dan tetap semangat bagi para ibu-ibu yang harus berjuang berbakti kepada orang tua. Itu mungkin Teh ada pesan terakhir sebelum kita tutup episode kali ini. Yang paling penting action konkret. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, lakukan dengan yang terbaik. Ya, karena nggak harus banyak teori. Kalau berbuat sopan, berlaku lemah lembut, action aja. Konkretan. Baik sahabat MK, selamat action. Mari kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Sampai ketemu lagi di Cerita Muslimah episode yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak dan setia bersama kami. Silakan like, comment, share, dan subscribe buat yang mendapatkan manfaat dari konten kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.